Shalom. Shalom. Selamat malam. Damai sejahtera Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya di mana saudara dan saya berada malam hari ini. Kita patut bersyukur pada saat ini kita masih diberikan tubuh yang sehat dan kuat untuk kembali kita datang kepada Tuhan untuk berjumpa di dalam ibadah tengah minggu GBT Kristus Pengasih Raya Kutisari Indah dan Kertomenanggal, Surabaya. Malam hari ini Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Mari kita sambut berkat itu dengan hati yang penuh sukacita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, syukur dan terima kasih Bapa, bahwa kesempatan yang Kau berikan kepada kami, bahwa pada malam hari ini kami boleh Tuhan beribadah Tuhan, memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, khususnya kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, Kau berikan kami roh hikmah, akal budi dan kemampuan Tuhan, supaya ibadah kami ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan akan Engkau. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, diberkati saudara dan saya malam hari ini. Ada kekuatan roh Allah yang menyatukan saudara dan saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada kekuatan Allah yang memberikan saudara kuasa untuk kita bersaksi. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa dan yang menyelamatkan kehidupan manusia berdosa. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Dia. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Ada kuasa di tempat ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Mari yang di rumah Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh, amin. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandeng tangan di dalam kasih Tuhan. Amin. Kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, siapa Dia katakan, kan mengaku. Ada roh tercurah dari surga mengalir di tempat ini. Roh tercurah dari surga, amin. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah, kami bersuka cita. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Siapa Dia? Bahwa Yesus Amin.
Satukanlah roh kami ya Tuhan. Singer memuji Tuhan. Satukanlah Amin. roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Ada kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Bersama-sama atas kami. satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu Yang percaya atas katakan, kami. roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Amin. Bumi bersuka cita. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa. Yang percaya katakan, roh tercurah dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa. Dan Siapa dia? bahwa Yesus Sekali lagi katakan, roh tercurah dari surga. roh tercurah dari surga. Amin. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh Amin. tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Ada kuasa yang membangkitkan. Kuasanya. kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Yesus Raja. Amin. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Ada kuasa yang membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya Singer atas katakan, kita. kuasanya membangkitkan. Amin. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah.
mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya Yang percaya katakan, ada kuasa yang membangkitkan hidup saudara. Kuasanya membangkitkan. urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasa Katakan, nama Yesus, membangkitkan, nama yang berkuasa. nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Mari saudara yang percaya, nama Yesus adalah menara yang kuat. Katakan, nama Yesus, amin. menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan dengan iman. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Katakan segalanya. lebih lagi, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Dia yang memberi kuasa saudara untuk mengalahkan setiap tantangan yang ada, yang saat ini saudara hadapi. Yang percaya katakan amin. Dia memampukan kita untuk melewati badai dalam hidup ini. Dengan kekuatan Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan semuanya. Ayo malam hari ini katakan dengan iman. Kuasa Tuhan yang membangkitkan akan memakai hidup saudara untuk mengalahkan dunia ini. Haleluya. Karena hanya kekuatan firman Tuhan yang menjadikan kita mampu mengerti isi hati Tuhan. Segala sesuatu sangat mungkin bagi setiap orang yang percaya akan kekuatan kuasa Allah. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku amat karena kau menjaga. Ku kuat
karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari bersama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman. Ku aman Karena Yesus menjaga saudara dan saya. Katakan, ku kuat. Karena Yesus yang menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh yang percaya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, katakan dengan imanmu, segala sesuatu terjadi atas hidup kita karena mujizat Tuhan. Dia yang akan mengangkat hidup saudara. Bagi Tuhan, katakan amin. Jadilah seperti imanmu malam hari. Semua selalu mungkin. Amin. Yes, haleluya, haleluya. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Semuanya terjadi. Ada mujizat yang mengubahkan hidup kita. Ku diangkat. Kita pujikan perlahan sambil menyembah Tuhan. Ya lapas. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku diangkat dan mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ada kuasa, ada mujizat, ada perubahan atas hidupmu. Haleluya. Ya Rama sana ya Rama sirapat.
kami percaya di dalam kekuatan-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Haleluya. Hanya kekuatan firman-Mu yang membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Haleluya. Hanya kekuatan firman Tuhan yang membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Ya lama-lama siti karapa sita karapa karapa sanaya rapa. Mari kita yang percaya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Amin. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Yes. Sekali lagi dengan iman katakan melalui pujian ini. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak Amin. mungkin. Tuhan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih banyak Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di ibadah ITM pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami umat-Mu akan menerima sebagian firman-Mu. Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan penuh atas hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. firman bagi setiap kami. Roh El Kudus yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan Tuhan isi hati Tuhan bagi setiap kami, sehingga membawa setiap kami umat-Mu semakin mengasihi dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ketika firman itu disampaikan, Amin. maka firman itu terjadi bagi setiap hidup kami. Karena kami anak-anak-Mu yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Kami hidup oleh kuasa perkataan Amin, Tuhan. Tuhan. Kami hidup oleh kuasa firman Amin. Tuhan. Yang sakit beroleh kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan. Kami percaya sungguh Sang firman itu ada bersama kami malam hari ini. Dan setiap kami yang mendengar tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan kemenangan yang dari Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan duduk diam menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, yang kami sembah. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita masih terus diberi kemurahan Tuhan, yaitu berupa kesempatan untuk kita sama-sama memperdalam pengenalan kita akan Tuhan melalui pengajaran firman Allah. Jadi ada dua sisi yang saling terkait untuk membawa jemaatnya Tuhan yang telah ditebus, telah dibeli lunas dengan darahnya yang maha kudus. Supaya tidak berhenti
menjadi suam atau menjadi malas, bahkan merasa cukup. Nah, itu jangan sampai begitu. Supaya kita terus merasa belum banyak mengenal Tuhan kita. Memang Tuhan itu dapat dikenalkah? Dapat, saudara. Walaupun dalam sisa hidup di dunia dan kehidupan yang fana ini, pengenalan kita terbatas. Tapi firman Tuhan memerintahkan, hendaklah engkau bertambah-tambah dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 18 itu. Bertambah-tambah dalam kasih karunia artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa dan mencoba mengenal Tuhan yang sangat absolut, yang sempurna dia itu. Tapi oleh anugerahnya, oleh belas kasihannya, oleh cinta kasihnya yang penuh kemurahan, yang memungkinkan jemaatnya untuk mengenal Tuhan. Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan, kata Alkitab, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Jadi ada satu kerugian kalau manusia tidak mengenal Tuhan. Nah, bagaimana untuk bisa mengenal Tuhan? Tidak bisa bersandar dengan kemampuan, kekuatan kita melulu. Karena itu 2 Petrus 3 ayat 18, bertambah-tambahlah kamu dalam kasih karunia, itu dulu. Dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa di ayat itu tidak dikatakan bertambah-tambahlah dalam pengenalan akan Allah? Kenapa kok akan Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan itu seluruh kelembagaan, keajaiban, kesempurnaan Allah yang roh adanya berlembaga di dalam Sang Putra, dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan Yesus sering menyatakan waktu dia di bumi, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Karena tidak ada seorang yang mampu mengenal Allah, tidak ada yang sanggup. Tidak mungkin jadi Allah memperkenalkan dirinya. Nah, itu yang masuk akal. Kalau orang berusaha mengenal Allah, nanti tersesat dia. Karena tidak ada kapasitas, kesanggupan ke arah itu. Karena itu dia butuh kasih karunia Allah, mengenal Tuhan bertambah-tambah. Nah, pengenalan akan Tuhan ini ada dua sisi jemaat yang ikut ibadah tengah minggu malam ini. Yaitu dari sisi firman. Firman itulah yang memberi kita pengertian-pengertian rohani. Bukan pengertian dari dunia. Itu lain lagi. Pengertian-pengertian rohani itu hanya didapat melalui firman. Tidak melalui cara lain. Tapi sisi yang satu lagi yang sama-sama pentingnya dari bukan pengertian saja tapi pengalaman oleh Roh Kudus. Nah, dua ini. Pikiran dan hati. Jiwa dan roh kita. Dua-dua itulah Allah pakai untuk manusia bisa mengenal akan Tuhan. Dari pengalaman rohaninya, dari pengetahuan atau pengertian rohaninya.
Karena itu Paulus pernah berkata begini, aku berdoa dengan akalku, aku memuji Tuhan, aku menyanyi dengan akalku, tapi aku juga berdoa dan memuji Tuhan dengan rohku. Jelas itu. Nggak boleh berat sebelah. Wah, pengetahuan akan firman saja, tapi nggak punya pengalaman. Kenapa saya tadi menyembah? Itu memberi peluang supaya saudara mengalami suasana dalam hadiratnya. Itu harus dipupuk. Tapi pengalaman saja tanpa belajar firman juga enggak seimbang nanti. Ya, selalu Tuhan itu ingin kita seimbang. Puji Tuhan, itu ayatnya tadi dalam 2 Petrus 3. Coba dibaca dulu 2 Petrus 3. Lalu saya akan masuk pada fokus pengajaran firman Allah tentang peti perjanjian. Saya lanjutkan. Peti perjanjian pertama masih ingat dengan sejarah Israel. Perjanjian lama itu. Tabut Allah. Sudah saya uraikan. Kemudian peti perjanjian dalam arti rohaninya. Baru yang ketiga ini peti perjanjian dengan akhir zaman. Nah begitu. Dibaca dulu soal pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Lihat urutannya itu. Tidak dikatakan begini. Dalam pengenalan akan Tuhan. Itu nggak bisa. Makanya kalau saudara lihat orang debat-debat soal agama. Apalagi kalau orang ingin mengerti Injilnya Tuhan. Lalu dia belum lahir baru. Belum mendapat kasih karunia. Mbok sampai ngeden, sampai mati nggak akan ngerti itu. Nolak terus, salah ngerti terus, berontak terus hatinya. Sebab apa? 2 Korintus 3 ayat 16-17. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Bukan mata jasmani. Mata hati. Sehingga kebenaran Allah itu membuat dia ragu. Dia pikir ini kan karangan manusia gitu loh. Wah, aku kok sulit ngerti ya. Itu banyak kali begitu. Karena itu kekristenan itu memang diawali dengan kasih karunia. Baru pengenalan akan Tuhan. Ya, pembaca firman langsung dibaca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, baginya sebentar. kemuliaan. Tidak ada kata Allah di situ. Ini menunjukkan fokus seluruh keberadaan Allah dirangkap semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hebat ya. Nah, untuk percaya ini juga butuh kasih karunia. Kalau enggak, nolak pasti, nolak. Karena itu sering saya katakan, roh antikris ada 2 ciri, kata surat 1 Yohanes. Cirinya 1, tidak mengakui Yesus datang atau Allah datang dalam keadaan manusia. Otaknya nggak mampu, protes juga mungkin lah. Gitu. Jadi bukan salah manusianya. Ada satu roh, ada satu kondisi kodratnya yang tidak memampukan dia untuk mengenal Tuhan. Jadi menolak. Allah menebus manusia yang berdosa melalui Yesus dalam keadaan manusia. Dia mati, bangkit. Begitu. Tapi satunya lagi roh antikris itu cirinya dia menolak Yesus Tuhan. Wis 2 itu, saudara. Sehingga manusia disesatkan. Baru nanti kalau dapat kasih karunia, loh iya ya. Kasih karunianya bisa bentuk begini. Ngimpi ketemu Yesus. Atau dapat penglihatan. Yesus datang.
di jama sakitnya, aduh aku sekarang percaya Yesus. Saudara dan saya kalau jadi anak Tuhan, itu bukan pilihanmu, saya selalu mengingatkan. Itu berkat Allah terbesar dalam hidupmu, amin. Halo yang di rumah, amin. Nah seringkali orang Kristen ngukur berkat Allah itu apa? Lewat jen, lewat sehat, ya duit sehat, apalagi prestasi. Itu cuma imbu-imbu bonus. Nah, sehingga kalau kita ngerti, kita nggak gampang kecewa mengikut Yesus. Ada orang Kristen, sedikit saya singgung dulu ya. Karena percobaan hidupnya berat. Dia bermasalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatannya. Terus dia, wah ikut Tuhan ini percuma, tak pikir-pikir. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ucapannya, apa ya, keluhannya, pandangannya, kesimpulannya seperti kecewa. Nah hati-hati nih. Dia tidak paham bahwa yang namanya berkat Allah itu saudara dipilih lalu dipanggilnya beroleh kasih karunia untuk selamat dan mengenal Kristus Tuhan. Itu sudah final, itu saja sudah cukup sebetulnya. Itu. Ya. Ayo, semoga pendalaman ini mengangkat kita dewasa. Bukankah seringkali kita menghitung kasih Tuhan, berkat Tuhan itu kaitannya dengan apa ya? Banyak hal yang menopang, menyuburkan, menolong kehidupan kita di bumi ini saja. Kata saja ini yang penting. Nanti kalau nggak ngerti, loh, ikut Tuhan tuh hidup di dunia, gua nggak ditolong apa-apa. Enggak, mesti ditolong. Tapi bukan itu. Karena kalau cuma itu, setan bisa beri. Itu masalahnya. Lihat Yesus waktu dicobai. Ayo, sembah aku Yesus, seluruh dunia loh. Bukan cuma rezeki, seluruh dunia tak berikan kamu. Yesus nggak mau. Karena dia ngerti. Oh dia Allah kok. Tipu muslihatnya iblis dia tahu. Nah akhir zaman ini saudara begitu banyak. Sehingga ingat baik-baik dalam diri kita, dalam diri banyak ribu-ribu orang Kristen bisa kecewa, bisa lemah. Kalau saudara dan saya nggak hati-hati pegang Tuhan, aku ngerti hanya oleh kasih karunia. Aku percaya mengenal Engkau walaupun hanya sebagian saja. Itu berkat terbesar di muka bumi. Wes kuncin begitu, pasti nggak keliru wes. Kalau saudara bertekad memutuskan begitu, setan ngerti. Waduh iki wes, dia punya pegangan yang kuat. Seperti kekristenanmu itu bangun kerohanianmu di atas dasar batu karang. Kena cobaan, angin ribut, banjir, ya hujan deras, bangunan itu kokoh. Tidak gampang loh, orang imannya kokoh itu. Tidak gampang. Ya, nah itu tadi diulang. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, catat ya, ini dulu. Artinya sudah masuk lahir baru. Roh Kudus memilih, memanggil, melahirkan, baru berdiam. Baru dia mengenal. Jangan dibalik. Aku tak pelajari. Saya tak tanya, tak debat. Gak akan bisa. Soalnya kalau kekristenan gak akan bisa. Malah saudara jadi tambah sesat. Lalu menuduh-nuduh firman Tuhan ini keliru, macam-macam. Tambah sesat karena urutannya itu loh. Begitu. Jadi kalau dapat kasih karunia itu loh, itu hadiah terbesar saudara. Kenapa mesti jadi lemah? Kenapa mesti jadi mundur? Gara-gara soal rumah tangga, penghasilan, kesehatan. Setan gak bisa berini, gak bisa. Yang lain setan bisa. Oke, lanjut Pak. Baginya kemuliaan ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuh, dari sekarang sampai selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan
tentu juga berkatnya itu sekarang sampai selamanya. Nah, sekarang saya masuk di poinnya. Peti perjanjian dengan akhir zaman. Ya, kita akan melihat yang pertama, peti perjanjian dengan akhir zaman itu dalam pengertian. Peti perjanjian ini, saudara, berkaitan erat dengan akhir zaman, maksudnya dengan berdirinya Israel di bumi. Atau munculnya Israel kembali kejayaannya di bumi. Israel ini kita harus tahu, saya kalau mengatakan ini nggak ada kaitannya dengan politik. Sama sekali saya nggak ada kaitannya, supaya ngerti dulu. Tapi saya harus bicara memang. Kalau bicara tentang Israel, nggak ada pro-proan. Kita orang Kristen mengasihi Palestina. Coba, ribuan orang Palestina sudah. Saya kalau minum nanti eling. Di Palestina itu orang nggak bisa minum, saudara. Makanan habis kelaparan, ngeri-ngeri. Saya nggak salah sopo lagi. Repot nanti kalau nyala no itu banyak dari sudut pandang mana. Nah itu kalau sudah bicara sudut pandang, tidak pernah ketemu, saudara. Makanya suatu bangsa, suatu gereja, suatu keluarga, kalau melihat suami melihat sudut pandangku, kamu istri gini-gini, nah repot. Atau kebalikannya istri, oh kamu suami kok gini. Orang tua begitu, oh anak kamu, anak kamu. Saudara seiman ya begitu. Kamu itu kok, wah wis sudut pandang nih. Paham ya? Sudut pandang itu enggak pernah ketemu. Sering saya upamakan seperti sudut bertolak belakang. Kalau ada gini kali gini ya. Sudutnya ini mesti sama besar. Repot toh, sudut pandang. Soal ini saya lihat berita-berita di medsos. Saya sering tersenyum. Oh sudut pandang dipersoalkan. Ya menurut si ini benar. Wah adalah ini juga benar. Gak ketemu, geger. Ketemunya perang. Pasti. Ketemunya ancur-ancuran. Menurut pandangan saya. Baik belum tentu benar. Saling cari benar belum tentu bijaksana, sudut pandang kok. Ya, karena itu saya katakan tadi kalau saya bicara tentang Israel akhir zaman, kita orang Kristen mengasihi semua bangsa dengan kasih ilahi yang memang belum sempurna di hati kita. Bukan kasih Tuhan tidak sempurna, hati kita itu nampungnya belum sempurna. Memang butuh proses. Yang fana nampung yang kekal mulia. Mana bisa? Coba. Jadi kita mengasihi. Tapi saya mesti jelaskan. Dari sudut pandang Israel. Karena Alkitab mengajar gitu. Ayo dibaca. Matius 24. Ya. Ayat 29 sampai ayat 36. Ayo dibaca. Yang jelas, cepat dan tepat. Silakan. Demikian, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat ini saja kalau saudara renungkan, ngeri enggak? Bintang-bintang berjatuhan, meteor itu. Meteor itu gedenya ada yang lebih besar dari bumi loh. Tiap hari di alam raya, di semesta alam dia lewat. Tapi Tuhan tidak izin, jangan dibentur loh bumi. Kalau dibentur, saudara pernah dengar berita sepeda motor benturan sama trailer itu. Aduh lembut saudara. Ini bayangkan, jadi Tuhan nggak izinkan dulu. Tapi nanti suatu saat timbul, diulang ayat itu tadi. Diulang Pak. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. 29 dulu. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, ada siksaan loh. Masa apa ini? Ini bicara akhir zaman dulu. Terus. Matahari akan menjadi gelap
dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit goncang. Kalau sudah begini, buat apa? Punya 1.000 triliun nggak ada artinya lagi. Makanya surat Yakobus, hei orang kaya, awas kalau kamu nindas karyawanmu. Itu kalau saya terjemah. Nanti pada akhir zaman dihitung, dipersoalkan sama Tuhan. Bukan Tuhan benci orang kaya. Semua dinasihat, orang miskin kamu. Bingung cari nafkah aja. Sampai kamu lupakan Tuhan. Dan seterusnya. Terus ayat 30 Pak. Ayat 30 demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, sebentar. Ini kedatangan Tuhan Yesus kembali, tapi tahap 2. Kalau nggak ngerti ini bingung. Jadi tahap kedua ini Tuhan Yesus nampak itu. Di awan-awan dia terus turun ke bumi untuk memerintah. Tapi tahap pertama, dia di awan-awan nggak ada yang nampak. Tapi justru umat Tuhan ditarik, rapture, naik ke atas. Tadi kita baca. Nah begitu, ini 2 tahap. Tuhan Yesus datang kembali. Ada yang protes, ada yang mengkhotbah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kalau saudara cari kata kedua kali tidak ada di Alkitab. Nah ini orang-orang yang apa ya, selalu mana ada 2 kali, nggak ada memang. Kisah Rasul 1 dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tapi kalau diteliti, nah ini gunanya peneliti Alkitab, dia 2 tahap. Makanya gambar peta zaman itu memudahkan. Kalau orang bosen aku, wah sedih hati saya. Sebab tanpa peta zaman, saudara seperti cari alamat tanpa Google Map ya apa? Susah. Dengan Google Map enak toh? Ya, saya tahu dituntun. Nah, lanjut Pak dulu. Ya, ayo terus. 31. Cepat. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Nah, ini sangkakala terakhir. Terus? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, yang dikumpulkan siapa? Orang pilihannya. Dari awal tadi saya bilang, ini berkat Allah terbesar saudara jadi orang pilihan gitu loh. Kue nemu masa kebo, kue wis untung banget. Ojo ngerundel ae. Ojo ngomel ae, ojo alasan ae. Setialah sampai mati. Wis gak ada pilihan lain. Itu maksudnya ya. Terus dari keempat penjuru bumi. Lu seluruh dunia, timur, barat, utara, selatan, semua dikumpulkan terus. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dunia bisa pahami? Tidak bisa. Bingung dunia kalau ini. Aduh, mereka bingung. Karena ini peristiwa maha akbar. Peristiwa yang paling terbesar dalam sejarah umat manusia akan terjadi. Bahkan disebut akhir zaman. Saya kasih tambahan istilah, bukan saya mau nambah Alkitab supaya jelas. Akhir zaman fase terakhir. Nggak ada lagi. Ya, ayat 32. Nah ini kaitannya dengan Israel. Baca ayat 32 Matius 24 tadi. Ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang Nah, pohon ada pelajarannya. ara. Pohon ara ini siapa ini? Israel ini. Terus. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Nah, dia mulai keluar lembut terus bertunas-tunas. Terus? Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, satu pohon kalau mulai keluar tunas-tunas lembut. Oh, ini tanda lah, ini musim panas, ini musim semi. Apa kaitannya? Lihat terus, 34. 33. Demikian juga nah, jika kamu melihat semuanya. Ini perumpamaannya. Sebab kita ini kalau nggak diberi pembanding, ada perumpamaan, kita ini seringkali nggak ngerti loh. Tidak semua orang pintar. Tuhan Yesus itu beri
beri ilustrasi kayak pohon supaya oh iya ya gitu loh. Demikian juga Jika kamu melihat semuanya ini, apa? ketahuilah, Semuanya ini apa itu? Ya. ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Loh. Apa saudara sadar waktunya makin dekat? Saya jujur aja. Lupa kalau nggak diingatkan firman Allah ketumpuk urusan duit, urusan rumah tangga, urusan macam-macam mes. Lupa kalau sudah dekat. Nah ini iblis senang. Kalau manusia lupa soal akhir zaman, iblis senang gitu loh. Kenapa? Tiba-tiba datanglah celaka itu. Suratan Tesalonika. Ini yang ngeri. Baca dulu terus. Bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Terus. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ngomong dong. sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Nah ini Israel ini juga. Angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi. Iya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali Tuhan berjanji, dia akan melawat Israel kembali, pasti langit bumi boleh lenyap, janji Tuhan gak akan. Karena itu kalau saudara dan saya pegang janji Tuhan itu sebetulnya cukup kuat alasannya. Sekalipun mungkin lama kelihatannya kok gini, nantikan saja. Kalau kita bimbang, tambah molor itu prosesnya. Tangkap ya. Kalau kita bimbang, kita rewel, kita berontak, kita alasan. Janji Tuhan itu teguh. Tapi prosesnya molor. Gara-gara sikap kita. Contohnya di mana? Abraham. Gitu saudara. Ya, terus? Tetapi tentang hari dan saat itu, Nah ini, ya. tidak seorang pun yang tahu. Gak ada yang tahu Yesus kembali ke bumi ini kapan. Jadi kalau ada pengajaran ini tahun 2030 nanti Yesus pasti. Habis abaikan itu pasti keliru itu. Belum sesat, tapi keliru. Kalau terus-terusan gitu, sesat sudah. Kalau sekali ada pendeta, waduh saya duga itu masih boleh. Namanya duga kok. Bisa iya, bisa enggak. Tapi saya pastikan Yesus bulan Agustus 2030 dia akan kembali ke dunia ini. Bagi pendeta kakek sembahyang gak tahu baca Alkitab. Ada yang kakek baca Alkitab gak sembahyang. Nah, ini jelas. Seorang pun tidak ada yang tahu. Terus Malaikat-malaikat di sorga tidak. malaikat pun tidak. Clear loh. Terus Dan anak pun tidak. loh, Yesus pun sebetulnya anak itu tahu. Tapi dia ngerti otoritasnya, ini bukan urusanku. Saudara juga begitu sering kalau ngerasa nih hamba Tuhan, bukan wilayahmu. Ojo kowe terus no. Gitu loh gampangnya. Masa Yesus nggak tahu dia Allah. Tapi sudah di planning, kamu nggak tahu dulu. Makanya Yesus taat, nggak mau beritahu. Dia maha tahu kok. Sudah bangkit naik ke surga di tahtanya. Tapi dia ngerti. Rencana Allah ini begini. Ini bukan domainku, kekuasaan. Ini gak boleh aku ikut-ikut di sini. Apa katanya? Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini kalau saya artikan. Wah, bisa dipecah-pecah dari cara hidup indah, saudara. Nah, jadi peti perjanjian dengan akhir zaman itu terkait dengan Israel. Seperti pohon ara yang mulai tunas, terus bersemi bertunas dengan lembut mulai. Nah ini kamu tahu. Terus ya angkatan ini tidak akan lenyap. Kita buktikan ya. Sering tahu saudara mendengar di berita dunia. Lenyapkan bangsa ini. Bukan bangsa Indonesia. Coba bisa enggak? Ribuan tahun Israel itu mau dilenyapkan oleh bangsa Babil, mau disikat habis oleh bangsa Asyur, mau diapakan oleh Jerman, dibunuh jutaan itu. Harusnya logika habis bangsa ini. Habis. Oh kabeh musuhi kok. Tapi Tuhan bilang, tidak. Sampai langit bumi bisa lenyap. Janji firmanku
untuk bangsa ini akan berlaku terus. Terbukti toh. Nanti akhir zaman, saya tak cerita nanti ya. Jadi ayat tadi ayat 34, 35, 34, 35 diulang ya. 34, 35. Demikian. Ayo. 34. 34, 35, 34. Silakan. Aku berkata kepadamu, Nah, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. tidak akan lenyap. Tuhan loh yang ngomongi. Makanya Israel zamannya kitab Ester dia mau dibasmi di kota Susan oleh Haman. Oh no, dalarani loh. Ada saja lewat doa puasa malah Haman sih mati digantung. Aneh itu. Dia sudah susun strategi harusnya lenyap orang Yahudi itu. Sudah ribuan tahun yang lalu harusnya habis. Kaisai. Loh kok Tuhan sudah ngomong. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu lenyap. Apa enggak? Sebelum semuanya ini terjadi. Nah, baik bencana alam, tadi tanda di langit macam-macam sampai langit bumi. Gak akan. Nah, itu ya. Ditambah, bangsa Babel, Asyur, Filistin, zaman perang dunia kedua. Hitler, itu kan sejarah. Saya nggak ngomong ngawur. Jutaan ditafsir mungkin lebih 6 juta orang Yahudi saja loh. Belum suku lain itu yang terpencar-pencar di dunia. Kawin sana, kawin sini. Lihat, tahun 1900 berapa itu? 48. Dibawa balik. Salah satu caranya Tuhan pakai Gorbachev itu. Presidennya Uni Soviet dulu. Sekarang kan Rusia. Dulu masih kesatuan. Sekarang harus pecah-pecah dewe kan. Dulu Uni Soviet itu. Gorbachev sing batoke ada toy itu loh, ya. Dia keluarkan kebijakan. Kalau saya tidak salah ingat Glasnost dengan apa itu? Ribuan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Aneh tuh. Begitu kembali, aduh bangsa ini duwe apa sih? Ngelawan. Waduh, kisahnya saya cuma nyuplik loh. Saya nggak ngarang. Waktu itu ngelawan 6 negara. Terus terkenal dengan perang 6 hari. Pemimpinnya Moses Dayan. Sing motoe ditutup sitok itu. Saya masih ingat waktu itu saya masih di gereja, saya ngerintis. Lalu lihat TV hitam putih. Waduh, menang. Nah ini bukan soal wah politik enggak. Saya cerita sejarah kaitannya dengan akhir zaman, dengan firman. Sebab Yesus bilang langit bumi bisa lenyap. Firmanku, janjiku, rencanaku tidak bisa lenyap. Tidak bisa gagal. Jadi kalau saudara dan saya setia hidup dalam janji Allah, aman kita sebetulnya. Aman. Mau apa lagi? Hari-hari ini kalau saudara lihat perang di mana-mana ya. Ngeri ya saudara. Jadi kalau saudara mandi eling loh. Ribuan orang cari air gak bisa. Saudara kalau makan terus gak habis saudara geletak nong. Sementara orang aduh kepingin makan gak bisa. Apa itu? Ya. Nah, jadi Israel itu bangkit sebagai suatu bangsa kayak pohon ara yang bertunas lembut. Dia mulai apa? Membangun negaranya. 1948 membangun. Lewat perang karena diserang dulu karena kita apa nih datang-datang dianggap begini begitu. Saya nggak mau cerita terlalu dalam, nanti dianggap saya nggak punya muatan politik. Nggak ada ya, sekali lagi nggak ada. Itu fakta. Dia menang perang, wah daerahnya lebih luas. Lalu dia mulai bangun apa? Angkatan perangnya. Angkatan perangnya itu. Saya teringat perjanjian lama.
Wih, kalau Israel sudah bawa peti perjanjian, tembok Yeriko roboh nah bisa nahan. Sungai Yordan terbelah wis. Dewa-dewa orang kafir, Dagon, dewanya orang Filistin hancur di depan peti perjanjian. Itu fakta sejarah. Makanya sampai sekarang mereka itu kepingin menemukan peti perjanjian. Apa ini diangkat ke surga? Apa disembunyikan Tuhan Allah? Atau gimana? Gak ada yang tahu. Sebab manusia ini suka mengkeramatkan. Kalung dikeramatno, cincin dikeramatno, apalagi ya benda-benda. Nah itu gak boleh orang Kristen. Makanya kalau sudah menjadi Kristen, jangan ngeramatno, mau ngawinno anak golek dino sing apik, kabeh dino iku apik rek. Kabeh dino yo elek, tergantung. Gitu loh. Sudah gak boleh lagi kalau kita maksakan. Saudara, sinkritisme artinya. Kue gaduh-gaduh imanmu. Dan ini mendukakan hati Tuhan. Apanya orang Kristen tidak ngerti. Ini bukan soal kita menentang adat, kita mau menghina. Enggak. Ini ingin betul-betul eksklusif. Karena kita sudah dimiliki. Contoh, orang kalau sudah bertunangan, dia kan gak boleh lagi cari pacar resmi, gak boleh. Marah pacarnya. Nah, ini sama. Israel secara jasmania. Tuhan izinkan dia bangun angkatan perangnya, bangun negara sampai sekarang terus loh. Bangun angkatan perangnya. Terus terakhir dia bangun bait Allah. Cuma sayang ya. Yang dibangun bait Allah jasmani. Sementara akhir zaman Allah membangun bait Allah yang rohani. Hidup kita ini. Tubuhmu adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Ini yang orang Israel gak ngerti nih. Kenapa? Ayo dibaca supaya jelas. 2 Korintus 3 ayat 16-17. 2 Korintus 3 ayat 16-17. Ayo dibaca, silakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tapi 2 Korintus 12 itu. 2 Korintus 3. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Nah, dia mau bertobat, percaya terima Yesus, Tuhan, terus maka selubung itu diambil daripadanya. Dibuka selubungnya terus. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 14 ya. Tadi 16, 15. Coba ayat 15, mundur. Bahkan sampai pada hari ini. Perhatikan ini. Ini penting. Bentar, perhatikan ya. Bahkan sampai pada hari ini, sampai tahun 2025 ini ya. Setiap kali mereka membaca kitab Musa. Siapa? Ini kelompok perjanjian lama ini. Yang begitu fanatik serius memegang kitab-kitab Musa. Sabur dan Taurat. Ya. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Gimana saya ngerti? Teknologi bisa buka ini. Nggak bisa. Ini pekerjaan roh Allah yang bisa. Karena itu ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, dilepaskan merdeka. Nah ini yang gak ngerti sehingga Israel dan peti perjanjian ini akhir zaman dia membangun negaranya sudah, membangun angkatan perangnya sudah, lalu membangun bait Allah. Ini mesti jadi. Dan alat yang paling dirindukan mereka, selain menorah, pelita emas, peti perjanjian. Ini kalau sampai ketemu saudara. Nah, kalau saya kaitkan dengan kitab Daniel. Setelah Israel berhasil membangun bait Allah. Nah itu sudah masuk zaman antikris. Lalu antikris yang tadinya. Sak bolo-bolo, bahasa kasar antek-anteknya antikris ini. Tadinya dukung sama Israel ini.
dukung. Koncoan, persahabatan, buat perjanjian nanti dibela ini. Ya, tapi tiba-tiba antikris merubah, mengingkari perjanjian. Bahkan dia berdiri di bait Allah diinjak-injak. Nah itu nanti terjadi saudara. Israel akan dimusuhi seluruh dunia. Yang dia lihat, wah ini melanggar kemanusiaan. Iya, dibom kok. Siapa gak ngeri itu? Kita aja merasa prihatin, Tuhan selamatkan Palestina, Tuhan selamatkan Israel, ampuni dosa-dosa. Sama toh. Tapi di dalam rencana Allah kita harus jujur. Salah-salah Israel, dia biji matanya loh. Mau apa? Saudara dan saya mau protes. Diguyu sama Tuhan. Betul? Nah ini. Kitab Daniel lalu dikhianati, lalu bait Allah diinjak-injak. Ayo dibaca dulu. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Ada kaitannya nih. Ya silakan baca. Langsung. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ayo. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Artinya kayak tongkat begitu ya, terjemahannya tongkat. Seperti tongkat itu, seperti tongkat pengukur rupanya. Terus dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini Kristen yang rohaninya mau tumbuh di akhir zaman. Firman Tuhan, malaikat ukuran mereka. Sebab ini mereka ini akan masuk pengangkatan nanti. Terus ayat selanjutnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan dan 3,5 tahun. Hitungan, setahun 12, 42 bulan dira, 3,5. Jadi antikris akan mengingkari. Siapa ini? Saya nggak tahu. Alkitab selalu ada yang dirahasiakan, ada yang dinyatakan. Tapi dia berubah, kata kitab Daniel tadi. Wah, sehingga Israel, aduh kelabakan. Wah, kamu kok katanya sesuai perjanjian kamu dukung saya, ditinggal konco-konconya Israel sendirian. Ngadepi serangan semua. Tapi Allah akan turun tangan. Nah ini akan mengejutkan dunia. Wah kalau ngerti ini yang ngeri saudara. Ngeri-ngeri sedap. Pasti terjadi loh. Pasti terjadi lah. Kalau orang Kristen enggak ngerti ini. Ngerti cuma Yesus mati sebagai juru selamat. Loh. Ini kan masuk areal halaman ini. Bisa diinjak-injak itu. Nah, tadi ayat 3-nya belum ya? Ayo. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 3,5 tahun lagi. Itu nah jelas ya. Jadi Israel ini dia bangkit sebagai suatu negara 1948 Mei itu kalau saya tidak salah ingat. Kemudian dia mulai memperkuat angkatan perangnya sampai hari ini. Perang terus ya itu. Ya. Kemudian nah ini yang terakhir dia bangun bait Allahnya ini. Lalu satu benda yang nanti entah asli entah duplikat harus ada peti perjanjian. Nah gitu loh saudara.
Ini peti perjanjian dengan akhir zaman terkait dengan Israel. Ini kalau saya perpanjang kisahnya, wow, 1 bulan khotbah 4 kali 4 minggu gak selesai, saudara. Gak selesai, pasti gak selesai. Tapi cukuplah dari poin ini aja lah kita ingat-ingat. Oh ini, pohon ara bertunas Israel tidak akan lenyap. Muncul dia bertunas lembut, mulai negaranya, angkatan perangnya, tinggal bait Allahnya. Selalu 3 fase itu. Lembu merahnya sudah diternak, pakaian imamnya sudah disisiok, alat-alat lain tak pernah. Sekolah imamnya, suku Lewinya sudah ditemukan semua, tinggal peti perjanjian. Ini yang unik ini. Alat lain bisa diduplikasikan, ini peti perjanjian simbol ketakhtaannya Allah itu. Oh haleluya. Jadi inilah fakta. Dunia bingung, dunia ngolok, dunia marah. Urusan sama yang Maha Kuasa nanti. Wis gitu, kita orang Kristen cuma memberitahu, ini loh firman Tuhan, dipercaya ya puji Tuhan, enggak dipercaya tanggung jawab nanti. Oh itu enggak benar ya, kita buktikan aja nanti. Kalau sampai benar, sudah terlambat. Nah, rugi. Ya. Nah, sekarang tahap kedua, waktu saya tinggal 20 menit. Saudara lihat, peti perjanjian dan akhir zaman tahap kedua. Coba gambar peta zaman dikeluarkan. Peta zaman itu selalu ada 3 zaman. Zaman Bapa, estimasinya 2000 tahun. Zaman anak, istilah-istilah rohani 2000 tahun. Dari mulai Abraham mempersembahkan Ishak, korban itu, ya. Lalu diganti seekor domba. Lalu Abraham berkata Yehova Jireh. Allah mengadakan dari tidak ada. Jadi tadi nyanyiannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul. Tapi kalau diteliti, bagi Allah mudah menyediakan. Tapi bagi Abraham ini perjuangan. Makanya ada ayat, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kayak Abraham. Padahal sudah tua. Gini, Abraham itu disuruh percaya dulu sebelum buktinya muncul, faktanya. Disuruh percaya dulu. Ini bertentangan dengan sifat manusia. Manusia itu akan percaya kalau sudah ada bukti, sudah masuk akal. Makanya Abraham bilang, loh, aku sudah tua. Istrinya sudah tidak haid lagi. Gimana bisa punya anak? Tapi bagi Tuhan, loh, gak peduli. Ya, bagi Tuhan. Tapi Sarah, lama kalau saudara baca Ibrani 11, Sarah dimasukkan tokoh iman karena ada kalimat begini. Sarah itu melahirkan karena iman sebab dia percaya yang berjanji itu yaitu Tuhan setia. Jadi dia mulai membalik pola pikirnya. Kalau sudah terbukti dulu, nah itu bukan iman itu. Iman itu menurut Ibrani 11 ayat 1, yaitu keyakinan perkara-perkara yang belum dilihat dan yang diharapkan tapi belum terjadi, tapi dia seperti sudah terjadi. Makanya saudara lihat, namanya diganti loh, kan lucu nih. Namanya Abram diganti Abraham. Artinya bapak banyak orang percaya. Lu anaknya sih tok dorong kok. Satu belum waktu itu. Sekarang sudah dikasih gelar bapaknya banyak orang percaya. Loh ini kan namanya imajinasi dulu. Bahkan waktu tinggal di kemah Abraham, kamu keluar ya. Ini janji karena Abraham setia taat, kamu keluar. Lihat bintang di langit. Anakmu nanti seperti itu. Masuk akal enggak ya? Istrinya sudah mandul ya dan sudah enggak haid, enggak mens. Gimana bisa ini? Abraham sudah tua lagi. Tapi Allah ngatur, kamu keluar dari kemahmu. Ayo kita keluar dari pola pikir yang sempit, yang egois, yang bodoh ini. Keluar. Lihatan bintang dilihat. Wih,
Zaman dulu saudara, kalau saudara keluar ke ini, sekarang itu pencemaran udara saudara keluar cuma ketok budak langitnya. Budak itu apa? Abu-abu. Zaman dulu saya kalau masih kecil, lihat langit, ketok bintangnya, seneng saudara. Sekarang masih enggak. Karena apa? Miliaran partikel dari pabrik, dari mobil, sepeda motor, hairspray, AC, keluar semua ke udara, enggak lenyap loh itu. Sampai ketutup semua. Lihat, manusia itu pinter tapi ujung-ujungnya merusak dirinya sendiri. Makanya Alkitab bilang sia-sia. Bukan teknologi, enggak perlu. Tapi ujung-ujungnya itu loh. Jangan salah ngerti loh. Bukan saya ngajarkan anti teknologi, enggak. Saya bicara esensinya, intinya. Firman itu di atas segalanya. Ini yang banyak belum bisa terima itu. Khotbah dawa titik wis gak kuat, ya toh? Nah, jadi saudara, Tuhan keluar dari kemahmu, lihat bintang. Seperti itu loh anakmu. Lalu percayalah Abraham akan Tuhan. Sehingga dihisapkan. Dia dianggap orang benar. Jadi pembenaran itu karena iman. Bukan karena perbuatan dulu. Nah ini loh. Kita seringkali tidak bisa terima. Percuma jadi Kristen, percaya tapi perbuatannya. Loh iya toh. Percaya akan berdampak, perbuatan kita mesti ada perubahan. Tapi harus diakui belum sempurna. Tapi kalau kita balik, perbuatan dulu baru percaya, malah tambah konyol. Wong iman dulu baru perbuatannya sesuai. Itu aja sebuah pergumulan. Kalau dibalik perbuatan dulu yang betul baru percaya. Siapa yang ngajari gini? Gak ada dasar Alkitab itu. Paling pakai ayat Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Itu lain loh konteksnya kalau ngerti pelan-pelan gitu. Gitu ya. Nah, jadi saudaraku, peta zaman itu ada 3. Zaman Bapa, zaman Putra, dari Abraham mempersembahkan Ishak sampai Yesus mati di kayu salib. Jadi korban. Makanya Yohanes Pembaptis yang diutus supaya mendahului Yesus lebih kurang selisih 6 bulan, anaknya Elisabet dan Zakaria. Yohanes Pembaptis ini gak pernah buat mujizat, saudara. Banyak orang Kristen, ini saya gak nentang mujizat, saya sangat setuju mujizat, sangat rindu. Tapi kita harus sadar, Yohanes Pembaptis tekanannya tidak di mujizat, tapi tekanannya pada kedatangan Mesias. Waktu di tepi sungai Yordan pagi hari, banyak orang dibaptis, Yesus lewat. Yesus mau lewat sekarang buat engkau dan saya. Yohanes Pembaptis yang diurapi Roh Kudus, tahu dia. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Loh, lihat tanpa Roh Kudus orang jadi goblok untuk ngerti rencana Allah. Tanpa Alkitab dari mana tahu? Baca Alkitab kadang-kadang masih siak, masih tertutup, masih berdebat. Tapi kalau urapan Roh Kudus turun, seperti selubung itu dibuka ya. Itu namanya pewahyuan. Nah, pewahyuan di akhir zaman maksudnya tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Hanya menjadi peneguhan. Istilah kelompok Kristen yang lain namanya pencerahan, ya terserahlah. Tidak ada yang salah di situ. Mau pencerahan, mau pewahyuan, mau pengilhaman. Tapi nggak akan bertentangan dengan seluruh Alkitab ini enggak. Kalau bertentangan, nah ini yang enggak boleh. Gitu. Saudaraku, jadi peta zaman Bapa, zaman Putra, lalu dari Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, ini zaman roh. Nah ini, zaman yang ketiga, zaman roh.
Zaman roh, ayo ada banyak hal saudara. Saya tarik 3 aja yang penting. 1, menolong umatnya untuk hidup benar dan kudus. Hidup bukan dikuduskan, jalani hidup kudus. Wah ini beda, dikuduskan, saudara nggak ikut apa-apa. Terima aja pengampunan, dikuduskan. Seberapa besar dosa kita pasti diputihkan seperti salju. Tapi hidup kudus itu butuh kerjasama memang. Wah, dibilang gampang-gampang angel, kuncinya tanpa Roh Kudus nonsen. Oh, pakai Roh Kudus saja Tuhan tidak mau memaksa kehendak bebas kita kok. Nah, itu ya banyak kisahnya di Alkitab. Itu yang pertama. Ini yang utama memang. Hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan menyiapkan sekelompok umat pilihannya itu sampai begitu. Sampai mencapai klimaks yang namanya kesempurnaan. Betul-betul karya Roh Kudus. Dia nolong kita. Dia menghibur, menopang ketika Yesus dibunuh. Apabila Roh penolong itu dia datang, dia akan memimpin kamu seluruh kebenaran dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus ini kan zaman roh. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua itu, saudaraku, menyadarkan kita siapa kita sekarang ini. Nah itu. Siapa? Maksudnya gini, kamu itu bukan kayak Israel jasmani. Kamu itu pengikut muridnya Yesus. Kamu itu gerejanya, umat pilihannya. Nah, saudara diberi otoritas. Makanya dibaca dulu. Kisah 1 ayat 8. Ayo, waktu saya tinggal 5 menit. Cepat. Kisah 1 ayat 8. Ya. Lalu saya akhiri dulu di sini. Ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa? Kuasa. Ini. Terus? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, salah satu tujuan kuasa ini apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, maksudnya gini. Kalau yang pertama Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup suci di akhir zaman. Ada 3, saudara. Kejahatan, kenajisan, dan kepahitan hati. 3 ini. Pasti betul ini. Ini akan merebak besar-besaran luar biasa. Kejahatan macam-macam bentuknya. Kenajisan macam-macam. Kepahitan hati ini yang ketiga ini seringkali lupa. Coba dibaca dulu. Efesus pasal 3. Waktu doa Selasa saya bacakan. Saya terdorong untuk membaca lagi. Efesus 3 ayat 30 sampai 33. Ayo bacanya cepat ya. Perhatikan semua ya. Efesus pasal 3 ayat 30 sampai 33. Silakan. 4, sorry. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 33. Ya. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. 33. Ya wis, ayo terus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Allah di dalam kita. Dan itu satu pribadi. Bisa duka, bisa senang. Dia bisa menikmati saudara menikmati dia. Bisa ada komunikasi. Lah ini kalau enggak agama Kristen enggak ono iki. Dirimu itu didiami Allah yang maha kuasa itu. Ya bukan habis mikir itu. Apa kamu baik? Kamu lahir dengan gen kromosom yang hebat? Enggak. Kita ini brengsek semua kok, jujur aja. Enggak ada orang baik, orang benar, orang suci, orang ono. Brengsek kabeh. Tapi begitu dipilih, dipanggil, disucikan oleh korban Yesus, kamu dilayakkan. Nah ini yang namanya pembenaran pengudusan. Terus ya jangan mendukakan Roh Kudus yang
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, sampai dimeteraikan sehingga keselamatannya terjamin pasti. Terus ayat 31, perhatikan. Segala kepahitan, Nah ini, kegeraman, sebentar, kepahitan. Konteksnya luas dalam Ibrani pasal 12. Jangan akar pahit tumbuh di hatimu lalu merusak banyak orang. Jadi kepahitan ini bisa ditularkan, saudara. Kon gak royo, iku waduh. Kepahitan terhadap suku atau agama atau golongan atau status sosial kaya miskin. Dunia nanti saling benci membenci, kepahitan. Akar peperangan di sini salah satunya, wis. Tidak ada kasih lagi. Kasih itu menutupi banyak kesalahan loh. Itu firman Tuhan. Baca 1 Korintus pasal 14. Ya, pasal 13. Ya nanti. Terus segala kepahitan ya. kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Terus. Demikian pula segala kejahatan. Terus 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada 3 ya. Kejahatan merajalela, kenajisan merajalela, kepahitan hati. Baik individu, keluarga, antar suku, antara sampai anak, orang tua, suami, istri, kakak, adik, mertua, menantu, wis pokoknya sampai ruwet dunia ini. Itu firman Tuhan. Makanya orang Kristen, buangan ya kepahitan, geram, benci. Oh, sudah. Tapi ramalah saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Nah, tinggal mau enggak ya? Halo. Mau. Ojo ngomong. Gak iso aku. Jangan ngomong gitu. Saudara ngomong, gak iso berarti pakai kekuatan sih. Ngomong Tuhan, aku memang gak sanggup. Tapi aku mau. Tuhan gak tanya, kamu sanggup enggak? Mau. Ya wis tak tolong ya. Begitu saudara. Ya. Nah ini. Jadi saya kembali, pekerjaan Roh Kudus itu ada 3. Membawa hidup yang kudus. Apapun prosesnya. Ya. Bersama kehendak bebas kita. Kerjasama. Yang kedua. Supaya kita ini tak ada kuasa. Ada otoritas. Baru yang ketiga ini diangkat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, 16, 17. Terus ayat 18. Hiburkan seorang dengan perkataan firman Tuhan. Nah itu yang puncaknya nanti. Nah saya mau tutup dengan yang kedua. Jadi gini, orang Kristen ini contoh saja yang gampang. Enggak lagi ngenes. Oh Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Aku menghadapi masalah itu kita enggak lagi minta-minta kayak pengemis. Kita ngomong, Tuhan, dalam nama Yesus aku tolak segala. Wah ini apa? Kemiskinan, sakit, penyakit, kembalikan. Saudara punya alasan itu loh. Alasannya apa? Roh Allah sudah dimeteraikan. Saudara sudah dibeli lunas, sudah finish, ditebus. Jadi bukan karena kamu hebat. Kamu bisa ngomong, aku enggak mau kekurangan lagi. Mesti dicukupi dalam nama Yesus. Iblis yang bikin ruwet usahaku, pekerjaanku. Aku yang enggak ada penghasilan dalam nama Yesus. Saudara mulai ngeklaim. Gacu ya Tuhan, tolongan bawa aku Tuhan. Enggak lagi gitu. Beda ya, ngerti? Beda. Tuhan gak senang. Ya Tuhan kalau boleh ya berkata no, kalau enggak boleh ya sudah. Oh Tuhan gak mau. Ini menantang ini. Roh Kudus itu ingin saudara itu, kamu itu punya kuasa. Kamu bisa ngomong seperti Yesus beri contoh. Angin ribut, diam, nurut. Ketika saudara menghadapi cobaan, dalam nama Yesus, diam kamu. Ojo nuding bojomu. Menengokon, wah ngamuk dari tambahan. Tapi dalam roh. Nah itu maksudnya. Ya saudara mungkin sakit.
Saudara mungkin, aduh Tuhan, aku sudah cari kerja enggak. Terus saja, Tuhan tolong bawa aku Tuhan. Aku bisa kepepet ini, apa sih Tuhan? Macam-macam ya. Kalau kita berdoa begitu, sepertinya kita ini anak tiri. Makanya Yesus bilang anak piatu toh. Anak piatu selalu minta belas kasihan. Saudara dan saya anak raja. Sebab yang Maha Kuasa bermukim dalammu. 3 menit lagi. Roh Kudus gak senang begitu. Roh Kudus senang. Lihat kayak Daud. Daud waktu ketemu Goliat gak ngomong gini. Ya Tuhan, nasib memang kayak gini. Ketemu masalah segunung, Goliat gede nih ya Tuhan. Tolong apa aku Tuhan. Aku ingin deredek bingung lu Tuhan. Gak gitu Daud. Lihat. Kamu datang dengan pedang dan tombak. Loh, ini bocah si remaja loh. Aku datang dalam nama Tuhan. Loh, otoritasnya dipakai itu. Yesus kan manusia waktu dia jadi manusia. Kena angin ribut. Makanya dikatakan ketika Yesus awal pelayanan. Dia puasa doa dipimpin roh. Waktu kena angin ribut perahunya murid-murid ketakutan kabeh. Yesus, ya ampun, di tengah badai kayak gini. Ya Bapa, kasihanilah aku dan murid-muridku. Yesus gak doa begitu. Dia langsung berdiri gunakan otoritas. Diam, tenanglah. Shhh, nurut kabeh. Saya pikir ini cerita kuno gak berlaku. Berlaku loh sekarang. Mungkin ada ibu-ibu doakan suaminya misalnya. Tambah didoa tambah dadi. Nah, sekarang dibalik. Dalam nama Yesus. Kamu sadar dengan baik. Iblis lepaskan cengkeramanmu. Lu boleh. Daripada doa. Ya Tuhan, kalau boleh kasihan nilai enggak ya wis karep-karepilah. Lu beda. Ketok itu rendah hati tapi sebetulnya itu justru doa yang penuh. Istilahnya doa yang penuh ketidakjelasan, tidak kepastian. Nah, pekerjaan Roh Kudus di poin kedua sebelum dia pengangkatan, dia memberi kuasa. Makanya Kisah 1 ayat 8, kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas. Wah, enak toh. Ini dipraktekkan, boleh. Dalam nama, kok si loro ya? Perang. Bimbang, wah, apalagi butuh duit. Aduh, tugas kita menjalankan saja dengan iman. Memperkatakan, memikirkan, mencita-citakan, merindukan. Serangan, wah gak bisa. Mana buktinya kamu sudah doakin. Dilawan terus. Ini yang namanya menyangkal diri ya di sini sebetulnya. Lalu tugas Allah dia akan mewujudkan kayak Daud. Menang Daud. Kau no ceritai bocah remaja yang ngelawan raksasa. Peralatan perangnya itu tombaknya itu kuat mantep, berat perisainya, belum ketopongnya, baju besi. Lah iki sapa? Makanya kamu tak cincang tak kasihkan anjing ya dagingmu kata Goliat. Tapi dia, aduh, tolong, sembahyang kabeh, sembahyang puasa buat saya. Kan seringkali saya dan saudara bisa begitu. Daud enggak gak minta dukungan doa, saya buat cawane. Ketok sombong, enggak. Dia ngerti otoritas itu. Aku datang dengan nama Tuhan. Wah, terus ada jalurnya, ada jalarannya. Loh, iki Goliat lupa atau sengaja nggak nutup, coba ditutup. Ketepilnya Daud kena baju besi klonteng, cuma ngono. Buka saudara helmnya, kalau sekarang helm dahinya. Batu dari sungai yang licin, yang lincip. Celep, tembus. Masih raksasa saudara kena otaknya, gablak mati dia. Coba kena kupingi. Kayak salah satu presiden ditembak waktu kampanye kena kupingi berdarah. Gak apa-apa sih. Coba kena otaknya. Nah kok bisa? Tuhan sing bantu.
Karena Daud belajar memakai otoritasnya. Kadang-kadang menakutkan ya. Secara manusia, kok sawangan ini sawangan ini hebat-hebat. Tapi sebetulnya itu yang betul. Karena zaman Roh Kudus, mau apa lagi? Ya itu pemberian yang luar biasa. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menjadi penghiburmu, penolongmu. Macam-macam. Nah, kita cuma dengar, kurang percaya. Itu masalahnya. Ayo, bersama-sama kita saling menguatkan, saling mengingat pendalaman firman ini untuk jadi bekal perjalanan kita di bumi yang penuh derita, penuh masalah, penuh berbagai macam kesulitan tantangan. Tuhan merahmati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, saudara. Ayo kita berdoa. Bapa di surga yang penuh cinta kasih, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman Allah yang hamba sangat terbatas menguraikan, tapi ada makna kebenarannya tentang peti perjanjian dengan akhir zaman yang terkait Israel, yang terkait dengan Roh Kudus secara spesifik khusus, sehingga kami jemaatmu tidak lagi jadi pengemis rohani yang selalu kalah, pecundang, lemah, bimbang. Tuhan, tapi kami seperti pahlawan-pahlawan dalam segala pergumulan perjuangan hidup. Biar namamu dipermuliakan Tuhan. Tolong kami semua, tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka yang sudah setia ibadah tengah malam dan yang ikut dalam pelayanan pada malam ini. Di dalam kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus memohonkan berkat dan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Kamis mendatang. Silakan persembahan ditransfer ya di nomor rekening yang ada di layar kaca HP Anda, maupun yang di gereja silakan dijalankan.